Mari kita berdoa. Bapa, sungguh baik Engkau memberi kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu, belajar suara Tuhan, dan juga belajar taat kepada firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat yang sudah hadir, biarlah Roh Allah akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dikuasai oleh firman Tuhan dan bisa menguasai firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, mari kita membuka dulu nats kita, ya. Itu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Itu nats yang diberikan kepada saya. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan membaca ayat ganjil, nanti jemaat ayat yang genap, ya, bergantian sampai ayat yang ke-7. 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah saudara, temanya ada temukan yang hilang. Ya, tadi waktu saya tiba di sini, di depan pintu gereja itu, saya menemukan handphone. Mungkin ada yang jatuh. Handphonenya siapa? Sudah diperiksa kantong Anda, dompet, tasnya udah? Ada ya? Ada? Ada ya? Bukan punya Anda kan? Ya, memang saya tidak menemukan apa-apa. Saya nge-prank Anda, ya. Saudara, begitu paniknya kita kalau ada barang yang hilang milikmu itu, ya, betapa gelisahnya kita mencari kemana-mana. Tapi tahukah Anda bahwa Allah begitu panik, Allah begitu gelisah ketika umat kepunyaannya, ketika umat ciptaannya hilang dari kemuliaannya. Amin. Oh, Allah begitu gelisah, Allah begitu panik dan kerinduan yang besar untuk menemukan kembali jiwa yang hilang itu, yang sudah jauh dari kemuliaan Allah. Saudara, ini program unggulan dari Allah sendiri untuk mencari jiwa yang hilang. Bukan main-main itu ya. Kalau kita cuma hilang uang, hilang barang, hilang ini itu, kita sudah begitu panik bukan? Tapi tahukah Anda bahwa Dia yang ada di sorga ketika melihat manusia yang sudah hilang dari kemuliaannya, Allah begitu gelisah, ya. Dia rindu dengan passionnya, dengan hatinya yang besar, ingin mencari lagi dan menemukannya. Nah saudara-saudara, temukan yang hilang, ini satu tema yang diberikan kepada saya. Saya senang dengan tema ini. Bagaimana saya bisa memiliki hati seperti hati Allah? Bagaimana saya bisa menemukan yang hilang? Bagaimana saya bisa mengabarkan Injil kepada mereka yang jauh dari Allah itu? Saya akan memberikan pagi ini hanya 2 prinsip dasar yang harus kita pahami sehingga kita terdorong untuk kabarkan Injil. Hanya ada 2 prinsip dasar yang harus kita miliki supaya kita terdorong untuk menemukan yang hilang, yang belum mengenal Allah, yang belum mendengar Injil. Kita terdorong di situ seperti Allah yang begitu rindu bahwa manusia berdosa bisa kembali kepadanya. Anda ingin mengenal hati Dia?
Ingin merasakan menikmati hati Dia? Mari kita ikuti terus firman ini. Apa prinsip dasar yang pertama? Supaya kita sungguh terdorong menemukan yang hilang. Yang pertama, jangan lupa bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri. Ayo bilang dan ikuti dengan saya ya. Statement yang pertama ini. 1, 2, 3. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Dulu saudara, yayasan kami itu bikin satu buletin setiap tahun 2 kali terbit. Dan biasanya buletin misi cukup harus secure ya. Tidak boleh sembarangan. Itu sebabnya di pojok kanan saya tulis di situ. Untuk kalangan sendiri. Ya, betul? Sehingga kalau ada satu protes dari mereka, saya akan tunjukkan. Ini loh Pak, untuk kalangan sendiri. Tetapi Injil yang menyelamatkan. Injil di mana Yesus mati dan bangkit bagi manusia berdosa. Bukan untuk kalangan sendiri. Ini prinsip dasar pertama. Kalau Anda punya prinsip yang tidak seperti prinsip ini, maka Anda sulit tuh menemukan yang hilang. Tidak ada gerakan, tidak ada gairah, tidak ada passion itu. Tapi hati Allah, passion Dia adalah menemukan yang hilang. Itu sebabnya kita harus hayati yang pertama, bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri. Nah saudara, teman saya datang dari Taiwan, itu beberapa tahun yang lampau, cerita saya di Jakarta. Dia bilang gini, Pak Cipta, saya datang ke Taiwan diundang untuk khotbah di satu gereja. Oh iya? Iya, dia bilang. Oh, pendetanya begitu bangga dan bilang kepada saya, katanya, gerejaku selalu penuh. Wah, kalau ibadah penuh katanya. Sampai di samping kanan kirinya mimbar tuh banyak orang datang di situ. Penuh katanya ya, begitu senang gitu. Lalu penginjil yang diundang ini tanya kepada pendeta, ini dia berteman ya. Lalu tanya penginjil, kenapa gerejamu selalu penuh? Ya, itu. Lalu pendetanya bilang, saudara, nah ini dia mau jelaskan. Lalu pendetanya bilang, ya gerejaku selalu penuh karena para majelis itu rajin-rajin besuk katanya. Oh, mungkin tiap hari besuk orang ya. Dia bilang begitu. Lalu saudara mendengar jawaban itu tamunya, penginjilnya bilang, maaf, jawabanmu kurang baik. Dia sedih mendengar jawaban itu. Saudara, tapi enggak marah itu sebab berteman. Lalu saudara pendetanya bilang, oh ya. Betul, mungkin bukan karena majelisnya rajin besuk maka gerejaku penuh. Tapi ini loh Pak, jawabannya dia bilang ini. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Wow, lebih berani, lebih rohani bukan ya? Gerejaku penuh karena anugerah Tuhan. Dengan harapan itu penginjil yang diundang itu akan senang dengan jawaban itu. Tapi saudara, penginjilnya masih sedih. Sedih dengan jawaban itu. Lalu dia bilang begini, maaf teman katanya, maaf Pak Pendeta, maaf Pak Gembala, jawabanmu masih kurang baik. Saudara, ini salah, itu salah bukan? Akhirnya pendeta ini agak emosi. Lalu dia bilang, oke lah, tidak apa-apa. Menurutmu kenapa gerejaku selalu penuh? Itu ya, dia tanya balik itu. Bagaimana menurut Anda? Lalu penginjilnya bilang, saudara, dengan tenang dia bilang, ingin tahu Bung, kenapa gerejamu selalu penuh? Karena ada 4 dinding tembok yang membatasi gedungmu. Tembok belakang, tembok depan, kanan kiri. Coba bongkar tembokmu, gerejamu jadi penuh enggak? Saudara, tangkap maksud saya? Coba bongkar tembokmu, maka gerejamu jadi penuh enggak? Bikin makin kecil makin penuh, makin kecil makin penuh. Yesus pernah bilang, aku masih memiliki domba di sana, bukan di sini. Itu sebabnya aku harus membawa mereka masuk ke dalam kandang ini menjadi satu kawanan gembala. Amin. Yohanes 10. Saudara-saudara, ini pendeta punya visi. Pendeta memberikan visi kepada jemaat di situ. Saudara ingat bahwa sejauh mana kita melihat tantangan ini. Sejauh mana kita tergerak untuk peduli kepada mereka. Di Indonesia statistik sekarang itu ada 260 juta orang. Di dunia. Di Indonesia, ya betul. Di Indonesia populasi ada 260 juta orang. Dan orang Kristen yang mengabarkan Injil dengan aktif itu hanya ada 1 juta orang. Wow, prihatin saya. Sejauh mana kita melihat tantangan ini?
Hanya 1 juta orang yang begitu aktif menemukan yang hilang. Hanya 1 juta orang yang aktif punya visi seperti visi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Inilah visi. Saudara-saudara, visi itu dari kata vision yang berarti penglihatan. Bukan berarti saudara penglihatan malam hari, ada hantu besar. Itu penglihatan, bukan. Visi itu adalah pengertian dalam logis kamu, pengertian kehendak Allah bagi dunia ini itu apa? Saudara-saudara, itu visi ya. Suatu hari saudara dosen bernama William Carey itu mengajar murid-muridnya. Saya baca bukunya ya. Mengajar muridnya tentang visi itu apa. Lalu saudara, saya coba kutip, dia bilang begini di dalam ajaran kepada muridnya. To know the will of God, katanya, we need an open Bible and an open map. Artinya, kalau Anda ingin mengenal kehendak Allah bagi dunia ini, buka Alkitab dan lihat peta dunia. Baru Anda tahu visi itu apa. Amin. Ini hati dia. Saudara-saudara, tahun 1999 bulan Juli saudara tahu semua ada kerusuhan besar di Indonesia. Betul? Wow, di Jakarta tuh banyak gereja yang dibakar itu ya. Habis mobil gereja, habis karpet hangus semua tembok. Rata dengan tanah itu ya. Nah satu hari saudara tahun 2001 ya 2000 lah kira-kira. Saya diundang ke Jakarta ya. Saya diundang di situ melayani di gereja yang mantan gereja bekas, gereja yang sudah dibakar. Saya kagum saudara, kaget saya, luar biasa ya. Gereja itu sekarang lebih indah daripada sebelum dibakar. Apakah saudara perlu bakar gereja ini supaya lebih bagus? Gak perlu ya. Nah saudara, saya diundang di situ diantar oleh ibu majelis itu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 sambil cerita ibu ini ya. Ini lantai 1 untuk kebaktian umum Pak Cipta. Lantai 2 sekolah minggu, lantai 3 itu perpustakaan dan sebagainya. Wow, itu megah mewah sekali direnovasi demikian. Lalu saya tanya kepada ibu majelis. Ibu boleh saya tanya, saya lancang sedikit. Ibu dari mana gereja punya dana sebesar ini di dalam waktu 1 tahun dan relatif singkat bisa membangun jemaat yang begitu, bisa membangun gereja gedung yang begitu indah. Lalu saudara, dia bilang ibu majelis ini, Pak Cipta, memang saat itu kami kehilangan segalanya. Kami nggak punya lagi karpet, nggak punya lagi mimbar, piano kami hancur, gedung kami hancur, mobil kami hancur, semua mobil gereja. Tapi kami masih sisa satu hal. Apa itu Bu? Saya ingin tahu. Apakah harta karun yang dipendam? Bukan. Dia bilang hanya tinggal satu hal yang tersisa yang tidak mungkin bisa dibakar, diambil oleh siapapun. Kami tidak boleh kehilangan visi. Wow, saya kaget. Kami masih punya visi Pak Cipta untuk membangun gedung ini. Lalu dia jelaskan temannya majelis yang lain. Pak Cipta tahu tanpa visi gereja tidak punya tujuan. Oh ya, saya angguk-angguk ya. Saya disuruh duduk dengarkan. Tanpa visi gereja tidak ada semangat untuk melayani. Oh ya, tapi poin yang ketiga saya tersinggung. Dia bilang begini, tanpa visi gereja tidak berhak berdiri di atas planet bumi. Wow. Yang pertama, kedua saya setuju. Ketiga tidak berhak katanya ya. Saudara, visi itu butuh. Kalau Anda ingin menghayati, yang pertama, Injil bukan untuk kalangan sendiri. Anda harus punya visi. Harus punya pengertian kehendak Allah bagi dunia ini apa. Tanpa itu Anda tidak bisa menghayati ini. Saudara ingat visi Petrus. Petrus itu hamba Tuhan, pendeta ya, dalam Kisah Rasul 10. Dia berkeliling tiap hari ya. Hanya melayani orang-orang Yahudi di kota Yope. Keliling terus ya. Ke Kelut, ke Sata, ke Sepawon, ke Bromo, kemana itu. Itu Petrus keliling di situ. Nah, satu hari saudara, Tuhan kirimkan screen turun dari langit, membuka mata Petrus kepada visi. Saudara tahu cerita itu dalam Kisah Rasul 10. Screen itu menyadarkan Petrus untuk memberi pengertian dan pikiran untuk melayani dan pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus punya visi sejak itu.
Dia tidak hanya melayani orang Yahudi, tapi non-Yahudi. Dia juga injili dengan mereka. Saudara, itu visi Petrus. Visi Paulus dalam Kisah Rasul 16. Ini dua tokoh yang hebat dalam Perjanjian Baru. Paulus mendapatkan penglihatan waktu di tepi pantai. Ada orang berteriak, berseru katanya. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu yang disebut dengan seruan Makedonia. Saudara, walaupun saya dari Madura, saya di Surabaya, enggak pernah itu saya di tepi pantai Suramadu ada orang teriak, ke Madura Injil kami, enggak ada. Tapi Paulus mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Waktu mendengar suara dan melihat itu, maka Paulus menyambut visi tersebut dengan segala konsekuensinya. Amin. Visi. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Bukan hanya untuk kulit berwarna kuning. Bukan hanya untuk kulit berwarna biru. Bukan hanya untuk kulit berwarna hitam. Bukan hanya budaya, bahasa, dan suku bangsa sedemikian. Tapi Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Saudara harus sadar. Saudara punya visi seperti Petrus dan Paulus. Seperti Paulus mengatakan, apa saudara? Celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil. Ya, ini penglihatan visi bagi orang Kristen, bagi gereja. Nah di Surabaya konon diceritakan, tidak tahu ini sungguhan apa enggak, tapi menggugah hati saya. Katanya ada seorang pendeta jalan-jalan di taman di kota Surabaya. Mungkin Taman Bungkul di mana saya tidak tahu, lupa ya. Lalu melihat di situ ada 3 tukang batu yang sedang memahat batu, menyusun batu, mengerjakan batu-batu itu. Lalu pendetanya itu datang, dia jalan-jalan ya. Dia tanya ke tukang batu yang pertama, Pak, Bapak sedang kerja apa? Tukang batunya pertama bilang apa? Oh ya, saya sedang menyusun batu dengan rapi katanya ya. Disuruh bosnya, disuruh itu apa tuh namanya Pak? Atasannya tukang itu, apa? Iya mandornya, oke. Oh iya baik, pendetanya keliling lagi. Ada tukang batu yang kedua. Loh Bapak lagi kerja apa? Iya Pak, saya sedang menghitung batu itu 1 jam dikasih $1. Jadi kerjakan untuk diri sendiri. Lalu jalan lagi pendetanya. Lalu ada tukang batu yang ketiga. Loh Bapak kerja apa? Lalu jawabannya luar biasa. Saya sedang merencanakan bangunan gereja terbesar di kota ini. Saya sedang merencanakan membangun gereja terbesar di kota ini. Saudara. Lepas benar atau tidaknya. Tapi tukang batu yang pertama dan kedua tidak punya visi. Betul? Hanya untuk diri sendiri. Tetapi tukang batu yang ketiga, dia orang yang suatu saat akan menjadi arsitek ulung. Menjadi arsitek ulung di kota itu. Kenapa saudara? Kenapa saya bilang begitu? Karena gelombang pikirannya bertemu dengan gelombang lain yang mengarahkan dia kepada ide-ide dan gagasan besar di masa depan. Ini orang punya visi. Ini gereja yang punya visi. Mari saudara, gelombang pikiran gereja ini bertemu kalah dengan gelombang lain itu ya. Yang mengarahkan Anda kepada ide-ide dan gagasan besar di masa depan bagi kemuliaan dia. Amin, ini visi. Visi. Gereja yang sadar bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri adalah gereja yang bervisi. Saya mulai terhibur tadi ngomong-ngomong dengan Pak Emil. Oh Pak Emil luar biasa, gereja GKT mulai punya visi bukan? Minggu depan ke Palangkaraya masih terbuka pendaftaran ya Pak, yang mau ikut monggo ya. Katanya kan bukan untuk kalangan sendiri. Ya pernah ke Bromo, nanti kemana-mana lagi. Gereja ini membuka diri, temboknya dibongkar. Betul? Untuk melihat domba yang di sana, bukan hanya di sini. Nah, saudara-saudara, gereja yang dipenuhi oleh jemaat sebagai arsitek ulung pelayanan yang mampu menangkap rencana Allah bagi dunia adalah gereja yang bervisi. Saudara-saudara, ini penting sekali bukan? Jadi yang pertama, bagaimana Pak Cipta saya bisa menjalankan pengabaran Injil atau bisa menemukan yang hilang atau bisa merasakan itu passion daripada Allah untuk menjangkau dunia bagi dia adalah kita sadar bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri. Oke. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Yang kedua, ayo cepat ya supaya nggak terlalu siang nanti lama pulangnya. Oke, yang kedua saudara, Roma 1, 14, 15.
Apa alasan yang kedua? Roma 1, 14 sampai 15. Saya akan baca untuk saudara. Ya. Mulai ayat 13. Ini omongannya Paulus itu, statement dia. Dia bilang begini, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Terus 14. Aku apa katanya? Apa? Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Yang kedua yang harus dihayati kalau Anda ingin menemukan yang hilang, kita berhutang Injil kepada dunia. Jangan lupa, kita punya hutang Injil kepada dunia. Saudara-saudara, detik pertama Anda jadi orang Kristen, detik pertama Anda percaya kepada Yesus, kita dibebani 3 macam hutang. Jangan lupa itu ajaran Alkitab. Yang pertama dalam Roma 3, hutang pertama yang dibebani kepada kita adalah hutang kemuliaan kepada Allah Bapa. Itu sebabnya hidupmu harus mulia. Amin. Kekudusan kata tadi Hansen bilang di sini. Itu kemuliaan, itu hutang yang harus dibayar. Yang kedua dalam Galatia 6, kita punya hutang kasih kepada sesama. Jangan pelit, kita punya hutang kasih kepada sesama. Bayarlah itu selama Anda masih hidup di dunia. Ya. Dan yang ketiga, ini dikabarkan oleh Paulus dalam Roma 1, kita punya hutang Injil kepada dunia. Oh saudara-saudara, dia orang yang hebat itu. Dia bisa menangkap kehendak Allah bagi hidup orang-orang Kristen yang ada sekarang. Hutang kemuliaan bagi Allah, hutang kasih bagi sesama, dan hutang Injil kepada dunia. Nah saudara-saudara, yang ketiga saya akan bahas. Kita berhutang Injil bagi dunia. Ungkapan dari seorang tokoh agama di dalam satu siaran TV kira-kira 15 tahun yang lalu, masih ingat. Dia bilang begini, orang yang banyak berpikir itu sehat. Itu sebabnya saudara, ayo perbanyak berpikir. Tapi dia bilang begini, tetapi orang yang banyak pikiran itu sakit. Saya tidak mau banyak pikiran nanti sakit ya. Dia bilang begitu. Lalu saudara, teman saya mentransfer kepada filosofi, kepada kehidupan orang Kristen. Dia bilang begini saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang banyak berpikir. Dia bilang kepada saya. Lalu saya tanya, loh Pak, gereja yang sehat ada gereja banyak berpikir. Lalu saya tanya, berpikir tentang apa Pak? Lalu dia bilang, berpikir tentang bagaimana membayar hutang Injil bagi dunia. Wah. Saya baru sadar itu. Gereja yang selalu berpikir bagaimana membayar hutang Injil bagi dunia. Mungkin kita berkunjung, mungkin mengutus orang, mungkin mendukung dana, mungkin mendoakan mereka. Itu adalah membayar hutang Injil bagi dunia. Ya, saudara-saudara, ini program unggulan dari Allah yang nomor 1. Di luar itu bukan program unggulan Tuhan. Sebab hati dia tertuang di dalam visinya. Jangan tinggalkan hutang Injil bagi dunia ini, bukan? Ya, gereja harus bayar hutang Injil bagi dunia ini. Artinya kabarkan Injil. Caranya tanya Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara itu penting sekali. Ini alasan yang kedua. Itu sebabnya saudara John Wesley di dalam ungkapannya, walaupun Pak Cipta tidak setuju 100% awal-awalnya, dia bilang begini. Mereka yang mati dalam neraka, yang mati dihukum dalam neraka, bukan karena Allah tidak mencintai mereka, tetapi karena saya tidak peduli kepada mereka. Saudara bisa tergugah atau tersinggung? Saya tersinggung saudara. Jadi seolah-olah John Wesley bilang, mereka yang mati dalam neraka bukan karena Allah tidak mencintai mereka, tapi karena Pak Cipta tidak peduli kepada mereka. Tersinggung bukan? Mereka mati di dalam neraka bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tapi karena kalian tidak kabarkan Injil kepada mereka. Saudara boleh terima, boleh setuju, boleh tidak. Tapi paling tidak ini menggugah supaya kita bisa membayar hutang Injil bagi dunia. Amin. Penting ya, supaya kita bisa itu mengikuti program unggulan Allah bagi dunia ini.
Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu 8 kali disebutkan bahwa Yesus mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Matius 9 dikatakan tergeraklah hati Yesus. Tergerak itu. Lalu Matius 15 dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Lalu Markus 1 dikatakan maka tergeraklah hatinya. Matius 6 dikatakan maka tergeraklah hati Yesus. Saudara tahu hatinya begitu mudah. Hati Yesus begitu spontan. Hati Yesus begitu otomatis melihat kebutuhan orang lain di dalam pelayanan itu. Mereka yang sakit langsung dilayani. Mereka yang lapar langsung melayani. Mereka yang terlantar langsung dilayani. Semua yang sakit, lapar, terlantar, berdosa selalu dilihat oleh mata hatinya. Dilihat oleh mata hati dia. Saudara, ini luar biasa. Yesus bukan hanya mengajar, membayar hutang Injil bagi dunia, tapi dia sendiri melakukan dalam hidupnya. Kelembutan hati Yesus, empatinya terhadap orang lain, memotivasi pelayanannya dalam dunia ini selama 33 tahun. Lalu saya bertanya, bagaimana ya? Kok bisa itu memotivasi pelayanannya? Ternyata kristologi mengajar kita. Karena kelembutan hati dan empatinya ini adalah karakteristik dari Allah Bapa itu sendiri. Satu. Amin. Itu puas sekali saya di dalam pelajaran ini. Nah saudara-saudara, tidak cukup Anda punya hati yang baik. Gak cukup untuk mengenal passion Allah. Gak cukup Anda punya hati yang sabar. Gak cukup. Gak cukup Anda punya hati yang suci. Gak cukup. Gak cukup Anda punya hati yang bersih. Gak cukup. Perlu hati yang tergerak membayar hutang Injil bagi dunia. Amin. Bergerak di dalam doa, bergerak di dalam dana, bergerak di dalam daya, bergerak di dalam data. 4D di dalam misi yang harus kita kuasai agar supaya gereja punya kemampuan membayar hutang Injil bagi dunia. Yang ahli informasi data, yang mau diutus ke lapangan tuh daya. Yang punya dana lebih itu dana. Yang punya suka berdoa, berdoalah. Itulah cara membayar hutang Injil bagi dunia. Nah saudara kenal siapa David Livingstone ya? Itu seorang dokter dari Inggris diutus ke mana? Afrika ya, kalau nggak salah ke Afrika. Dia kabarkan Injil di sana. Lalu sebelum meninggal si David Livingstone itu bilang kepada rakyat di Afrika, kepada orang Kristen di situ. Kalau aku mati, tolong dibedah jantungku ditanam di Afrika. Tetapi jasadku dibawa ke London ke Inggris. Lalu saudara terjadi begitu dibawa ke London ke Inggris. Di Inggris katanya tuh iring-iringan banyak orang mengantarkan dia ke pemakaman. Namun waktu saya baca bukunya di atas makam David Livingstone tertulis monumen yang ditulis dengan grafir 2 Korintus 5 ayat 13. Tulisannya apa saudara? 2 Korintus 5 13. Karena kasih Kristus yang menggerakkan aku ke Afrika. Bayangkan. Dia bayar hutang Injil bagi dunia. Dia rela pergi sebagai utusan. Lalu dia tulis di dalam makam dengan monumen grafirnya. Karena kasih Kristus yang menggerakkan aku. Ya, saya kepingin lihat makam itu. Kalau nanti Pak Emil mengajak saya ke London. Amin. Moga-moga ya Pak, tidak ada mustahil kan dia. Nanti kita lihat bersama-sama ke sana Pak, mission trip ke sana. Iya, ke makamnya David Livingstone. Ya, nah saudara-saudara, ini yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini, ya, bahwa di dalam Injil Lukas 15 ini hati Allah tercurah dimanifestasikan di dalam 3 benda yang hilang, domba hilang, dirham hilang, anak yang hilang, itu curahan hati Dia untuk menjangkau jiwa yang hilang bagi Kristus. Nah saudara-saudara, karena begitu sadarnya kita punya prinsip bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri. Kita berhutang Injil kepada dunia. Bayar sebelum kita mati. Amin. Bayar. Ya, saya sudah kasih 4 cara membayar hutang Injil. Nah saudara, bagaimana dengan kita dan gereja kita? Saya harap kita punya visi, saya harap kita sadar, saya harap kita bangkit, saya harap kita punya hati dan passion seperti passion Allah bagi kemuliaannya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sederhana. Kami rindu Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Khususnya kami menyerahkan para jemaat yang mendengar firman ini. Engkau memberikan visi ke dalam hati mereka. Memberikan passion seperti passion-Mu Tuhan. Memberikan hati yang tergerak untuk membayar hutang Injil bagi dunia ini. Kami rindu ya Tuhan, bahwa Engkau di dalam kemuliaan-Mu ketika datang kembali, banyak suku-suku yang menyembah Engkau. Dan nama Tuhan dimuliakan. Itulah hati-Mu. Kami pertaruhkan gereja GKT Citralaya ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat ini. Berikan visi pada jemaat ini. Berikan pimpinan untuk melakukan visi Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Tuhan memberkati.